Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Bapak ingin menjelaskan materi fikih kelas 10 yang mana Bapak akan menjelaskan tentang konsep akad, kepemilikan dan ihyaul mawan. Yang pertama, akad dalam bahasa itu adalah janji, perjanjian kontrak antara dua orang yang melaksanakan ijab kabul untuk memindahkan kepemilikan harta benda. Contoh seperti ada orang yang melaksanakan jual beli. Syarat akad ini yang pertama harus mumayyiz. Mumayyiz ini adalah baligh, sehat dalam bertindak. Tidak boleh akad ini dilaksanakan oleh orang yang tidak sehat ataupun belum baligh, dan juga tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Adapun syarat umum ada 4 macam, yaitu mumayyiz. Yang kedua ada objek akadnya, ada barang. Yang ketiga sesuai antara perjanjian kedua belah pihak ijab qabul, dan yang keempat adanya pernyataan jual beli. Jadi harus 4 syarat ini harus dilaksanakan ketika orang melaksanakan akad. Adapun syarat khusus ini adalah wajib. Sebagian akad disebutkan dalam syarat idafi ataupun tambahan yang harus ada selain syarat yang umum seperti syarat saksi dan saksi dalam pernikahan. Jadi syarat khusus ini adanya syarat tambahan dari yang keempat syarat umum tadi. Harus ada tambahan sebagai contohnya seperti saksi dalam pernikahan. Jadi kalaupun ada orang yang berakad, berjual beli, itu bisa, kalau memakai syarat yang khusus itu harus menambah saksinya. Macam-macam akad ditinjau dari sifatnya itu adalah ada akad sahih dan akad ghairu sahih. Akad yang sahih ini adalah akad yang berdasarkan syariat Islam. Sedangkan akad ghairu sahih itu akad yang tidak berdasarkan syariat Islam. Ditinjau dari cara atau bentuknya, akad ini banyak macamnya. Ada 5 macam, yaitu akad lisan, tulisan, isyarat, perantara, utusan atau wakil, dan akad ta'ati, saling memberikan. Boleh akad itu dilaksanakan secara lisan langsung, tatap muka langsung. Bisa juga dengan cara tulisan. Dan juga isyarat bagi orang-orang, misal orang yang tidak bisa berbicara, itu bisa dalam bahasa isyarat. Dan juga perantara. Contoh seperti kalau perantara ini seperti jual beli tanah, misal dikirim utusan atau wakil pada orang yang menjual untuk melaksanakan akad dengan cara diwakilkan kepada orang lain. Yang kelima, akad ta'ati, memberikan makanan di warung tanpa tawar-menawar. Materi yang kedua yaitu kepemilikan harta benda dalam Islam. Kepemilikan ini disebut dalam bahasa Arab disebut milkiyah. Milkiyah ini adalah kekuasaan. Jadi orang yang memiliki harta benda, dia memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk melakukan apapun kepada harta bendanya. Contoh seperti orang yang membeli motor. Orang yang membeli motor itu setelah dia melakukan akad ijab qabul, dia mendapatkan seluruh hak penuh untuk motor itu. Mau dia pakai, mau ia jual, itu terserah dia, karena dia memiliki hak penuh kekuasaan terhadap motornya. Sebab kepemilikan menurut syarak ada 4 macam. Yang pertama khalafiyah, yaitu pergantian pemilik dari seseorang ke orang yang lain. Jadi pergantian kepemilikan ini harus ada persetujuan. Contohnya seperti si fulan memberikan tanahnya ke si fulan, itu harus ada persetujuan antara kedua belah pihak. Yang kedua at-tawallud,
yaitu kepemilikan yang diperbolehkan karena adanya pengembangbiakan. Yang ketiga, ihrazul muhabbat, yaitu kepemilikan atas sesuatu yang tidak atau belum ada pemiliknya. Hal ini karena tidak ada bukti yang sah atas pemilik. Yang ketiga ini, yang ihrazul muhabbat ini adalah harta ataupun misal tanah yang belum ada pemiliknya. Jadi orang yang ingin menggarap tanah tersebut boleh menggarapnya karena tanah tersebut tidak ada pemiliknya dan tidak ada bukti yang sah atas kepemilikan seseorang. Yang ketiga, yang keempat ukut yang sebab terjadinya kepemilikan. Dibagi dua macam, yaitu ukut jabariyah dan istima'. Ukut jabariyah ini akad yang harus dilakukan berdasarkan keputusan hakim. Yang istimla' yaitu untuk maslahat umum, misalnya tanah-tanah di samping masjid. Apabila diperlukan untuk masjid, maka pemilik harus menjualnya. Adapun macam-macam kepemilikan itu ada 3 bagian. Yang pertama, kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Kepemilikan ini ada 3 macam. Yang pertama, pribadi. Pribadi ini adalah harta milik pribadi seseorang. Dia memiliki bukti bahwa dia memilikinya, punya surat tanah, punya bukti bahwa dia memiliki harta tersebut. Yang kedua, kepemilikan umum atau negara. Kepemilikan umum atau publik ini adalah kepemilikan bersama. Jadi seperti contohnya tanah masjid, itu biasanya milik bersama. Jadi semua orang memilikinya bersama. Yang ketiga, kepemilikan negara, itu adalah harta milik negara. Contoh, ada tanah yang dikuasai oleh negara ataupun desa ataupun sebuah provinsi. Materi yang ketiga yaitu Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad ini adalah upaya untuk membuka lahan baru. Jadi seseorang mempunyai hak untuk membuka lahan baru apabila dengan syarat lahan ini tidak memiliki pemilik yang sah, dan juga ataupun yang kedua, orang yang memiliki tanah ini sudah wafat dan tidak jelas tanah ini milik siapa. Adapun akibat hukum Ihya'ul Mawad, yang pertama adalah pemilikan atas tanah tersebut. Yang kedua, hubungan pemerintah dengan tanah tersebut. Yang ketiga, hak menggarap tanah tersebut dan tanah sekelilingnya. Yang ketiga, syarat Ihya'ul Mawad. Adapun syarat Ihya'ul Mawad mencakup 3 hal, yaitu orang yang menggarap, lahan yang digarap, dan penggarapan. Jadi adapun syarat Ihya'ul Mawad itu ada 3 hal, yaitu harus ada orang yang menggarap, tadi ada lahannya dan ada penggarapannya. Mungkin cukup itu penjelasan materi yang dapat Bapak sampaikan. Nanti dilanjutkan dengan tugas yang pilihan ganda halaman 9 1 sampai 10 itu dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di minggu berikutnya. Cukup sekian. Salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.